Oke. Tadi Bapak datang dengan keluhan giginya berlubang ya Pak ya? Iya. Berlubang, gigi bawah berlubang. Lubangnya itu udah lama. Iya, lama, hampir sekitar 2 minggu ke belakang. 2 minggu ke belakang. Iya. Gigi itu sebelumnya sakit banget pernah Pak? Sakit banget sih belum, cuma kayak senut-senut aja posisinya. Senut-senut aja ya? Iya. Oke, tadi sempat saya periksa, ternyata giginya berlubang, tapi posisinya miring Pak. Iya. Posisinya miring, itu gigi belakang ya Pak ya, gigi geraham terakhir. Kenapa di situ ada karies atau berlubang? Karena sisa makanan sering numpuk di situ dari gigi miringnya itu. Kadang Bapak mungkin rajin sikat gigi, cuman kita belum yakin tuh kalau sisa makanan hilang karena sikat itu karena nggak kejangkau. Posisinya di paling belakang sini Pak. Ya, gigi geraham itu setiap sisi atas kanan kirinya ada 3 Pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, atas juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kanan kiri. Nah, kalau gigi depan, gigi geraham yang paling depan ini sebelum belakang itu bagus Pak. Mungkin kan kejangkau sikat gigi terus. Bapak juga orang higiennya bagus ya, sikat giginya rutin, terus memperhatikan gigi juga. Ternyata gigi yang paling belakang sudah diperhatikan, tetap aja ya Pak ya. Nah, singkat cerita giginya tuh berlubang. Saya cerita tentang lubang dulu. Kalau lubang itu perjalanannya dari email, dentin, dan pulpa. Kalau lubang email itu lapisan terluar yang putih ini Pak, itu tidak akan sakit Pak. Dengan melihatnya sikat gigi hitam nggak hilang kena sikat, itu sampai email. Kok gigi saya hitam, tapi kok nggak sakit dok? Nah itu berarti nggak. Tapi kalau dentin ini linu dan hilang sendiri linunya tanpa minum obat. Ya tadi lapisan gigi udah saya jelasin. Kalau misalkan ini bisa langsung ditambal, ini perawatan saluran akar. Ya kalau ini memang ada indikasi pencabutan atau tidak bisa dipertahankan lagi. Ya. Terus gigi belakang tuh ada tipe-tipenya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kemiringannya. Kemiringan mesio-angular itu berarti dia miringnya ke mesial tuh ini Pak, ini mesial, distal gitu. Jadi kalau giginya Bapak miringnya ke arah mana, itu masih ada terlihat giginya atau tidak. Ada juga yang tidak terlihat tapi sakit dan pingsan biasanya. Gitu, pingsan, sakit, pusing, berat kepala, nah itu harus operasi. Ini juga kasusnya Bapak ini ada kemungkinan untuk diangkatnya seperti itu, tapi saya masih tanda tanya dulu nih Pak. Saya masih analisa dengan nanti ronsen panoramik namanya, ronsen gigi itu untuk melihat apakah gigi itu miringnya dengan kedalaman tertentu bisa ditangani dengan pencabutan sederhana atau operasi. Nah, kasus untuk panoramik itu bukan berarti kasus Bapak yang parah, bukan. Tapi panoramik itu hanya untuk menentukan tindakan apa aja yang harus dilakukan. Contohnya pencabutan sederhana cukup atau harus pembedahan. Gitu. Kalau gigi Bapak itu dirawat pakai tambal, saya rasa prognosanya kurang baik ke depannya. Prognosa itu pandangan ke depan setelah ditambal bagus enggak gitu. Itu kurang baik karena apa? Kalau giginya miring, berarti akarnya miring juga. Kalau akarnya miring, sempit-sempit semua akarnya. Sempit kok gimana? Ini saluran akarnya enggak. Kalau yang dia rata, saluran akarnya pasti lurus. Kalau yang miring, ini sempit-sempit. Jadi untuk membersihkan infeksi bagian dalam, ini kurang maksimal. Makanya prognosanya jelek. Nah, jadi pilihannya, kalau menurut saya, dengan kasusnya Bapak itu dicabut Pak. Cuman kalau misalkan Bapaknya ada rasa worry atau takut, kita tenangin dulu dengan cara konsultasi sama kita observasi dulu. Mungkin kunjungan pertama ini saya tadi cek, setelah cek nanti ronsen panoramik hari ini. Minggu depan datang lagi, setelah itu saya baca. Habis saya baca, nanti ke depannya saya tentuin tuh. Setelah saya baca tentuin bisa pencabutan sederhana atau
dicabut dengan cara operasi. Kebetulan di rumah sakit ini ada semua Pak, dokter gigi biasa atau dokter gigi general praktis kayak saya ada, terus dokter gigi bedah mulut ada. Nanti tinggal diatur jadwalnya dengan rekan saya kalau emang Bapak membutuhkan operasi gitu. Jadi kalau misalkan ditambal gigi Bapak itu kurang bagus ke depannya karena lukanya sudah sampai saraf gigi. Saraf gigi bukan berarti berpengaruh dengan saraf-saraf yang lain, misalkan gigi bawah, saraf mata, misalnya saraf apa ya, saraf mata, saraf nggak bisa ini, bahkan pernah dengar sampai meninggal gitu. Itu nggak ada untuk itu, kecuali ada bersangkutan itu bapaknya pernah dirawat di rumah sakit gara-gara penyakit sistemik, misalkan darah tinggi, gula darah. Itu kita juga harus pemeriksaan ulang, bukan berarti nggak bisa ditangani. Itu pemeriksaan ulang lagi dengan cara menurunkan gula darahnya, dengan cara menurunkan tensinya, baru dioperasi. Jadi intinya dokter itu sekarang lebih menganalisa lagi dengan ketakutan pasien. Misalkan pasien takutnya apa nih, kita juga harusnya lebih ini dulu. Jadi lebih was-was terhadap pasien. Jadi pasien tuh sebelum takut ke dokter gigi, dokter tuh udah analisa dulu apa aja pemeriksaan yang harus dilakukan sebelumnya. Begitu Pak. Nah untuk sekarang tindakannya kalau misalkan bapaknya masih ragu, kita ronsen dulu. Sembari itu saya kasih obat nantinya. Karena kalau menurut saya ditambal aja sudah tidak cukup. Terus gigi belakang juga Pak, kalau misalnya gigi belakang itu fungsi pengunyahannya sudah tidak efektif. Gigi belakang miring, kalau mengunyah kan gitu. Jadi kurang efektif. Jadi kalau yang berlubang ya cabut aja gitu. Indikasi pencabutan itu namanya. Gitu. Kalau indikasi pencabutan tuh lubangnya cukup besar, tidak bisa ditambah lagi, sisa akal, gigi miring, gitu. Nah ini maksudnya gigi miring dan kariesnya sudah lebar. Karies itu lubang ya Pak. Begitu. Itu enggak posisinya apa memang kalau memang dia tadi tindakannya kan harus itu tuh memang bisa kalau memang diputuskan semisal sekarang langsung dicabut, apa memang harus ada rekomendasi apa dulu gitu, posisi di scan juga gitu. Oke, kalau prosedurnya untuk pemeriksaan ke depan baiknya itu ronsen dulu. Ronsen dulu, ya bukan CT scan tapi ronsen gigi. Terus dianalisa giginya kemiringannya gitu. Kalau nyabut gigi belakang seperti itu. Bukan seperti kayak nyabut gigi depan. Yang nyabut gigi depan sih sebenarnya sama sih pemeriksaan juga, detail juga. Cuman untuk ronsen biasanya dipertimbangkan bagi dokter. Misalkan dokter udah ngeliat nih, oh posisi akarnya seperti ini, ya udah bisa dicabut. Tapi kalau masih tanda tanya ini akarnya kemana ya gitu kan. Ronsen itu bisa terlihat jelas gitu. Nih kasusnya gigi Bapak, maaf saya foto tadi. Nah ini yang saya bilang karies, tapi masih superficial tuh, disikat nggak hilang. Nah ini masih sebatas enamel, masih sebatas enamel yang putih atau seperti ini, persis kayak gini. Ini nggak akan sakit. Ke depan gigi saya juga bakal nanti kayak gini. Iya, akan kayak gitu. Jadi maksud saya keluhan utama dulu. Keluhan utama dulu, kebetulan Bapak di cover semua nih selama 3 bulan. Ya. Sekarang kita keluhan utama dulu. Satu ini dulu nih selesaiin. Sampai misalkan sampai endingnya atau goalnya pencabutan, setelah cabut beres kontrol pencabutan, lanjut ini. Gitu. Sebelum mempersiapkan gigi Bapak sehat lagi supaya nggak mengganggu kerjaan. Iya. Gitu. Nah, ini sudah dalam sekali tuh. Gitu. Ya. Posisinya miring tuh. Lihat ya. Ini kenapa itu bisa dikit
daripada yang ini. Kalau ini kan full kelihatan semua ya. Kalau ini miringnya ke arah sini, ke arah mesial berarti. Tadi yang saya sebutin ini mesial distal gitu. Itu rumah bagian anatomi gigi sih. Tadi saya sebutin mesial distal, sisi, nama sisi. Begitu. Sebenarnya ini hanya obatannya tidak cukup Pak. Karena kalau misalkan sakit gigi itu harus ada tindakan. Gitu. Sedangkan tindakannya Bapak ini memang harusnya pencabutan, sudah terindikasikan ke sana. Bapak relax dulu, sekarang tenang aja. Kalau misalkan kiranya sekarang masih punya waktu, ya saya rujukin ke ronsen. Ronsen juga di sebelah situ ada. Nanti Bapak diantar sama perawat. Ronsen Bapak pulang, minggu depan kesini lagi. Minggu depan pun langsung dicabut dok. Enggak, kita ngobrol dulu. Saya baca lagi, saya tentuin. Kecuali setelah saya baca, oh ini bisa Pak tentuin sekarang. Saya tergantung Bapaknya ya apa enggak. Kalau Bapaknya siap, persiapan pencabutan Bapak harus tenang. Tidur biasanya jam 10, ya jam 9 sudah tidur. Makan dulu ke sini. Maksudnya sebelum sini makan dulu. Terus relax Bapaknya. Ya, sekarang hari ini ya kenalan dulu lah dengan saya. Kalau misalkan kurang jelas ditanyain mau bu. Ada yang mau ditanyain enggak? Kurang jelas Mbak. Ya nanti dirujuk ya Dok. Iya. Nanti di aja kalau saya pasti. Berarti sekarang hanya pramedikasi ya, pramedikasi obat. Itu jadi kalau untuk pelayanan BPJS kalau dia harus ada biaya tambahan lagi atau sih sampai benar-benar kan tadi satu-satu dulu nih masalahnya tadi kata dokter tuh dari gigi geraham saya yang paling belakang dulu. Semisal minggu depan ya maksudnya konsultasi lagi kayak gitu. Boleh nggak Pak maksudnya pakai pelayanan BPJS itu sampai semisal ada lagi tindakan medis setelah ini yang paling belakang. Boleh. Alhamdulillah BPJS itu mengcover semua tindakan terkecuali tindakan yang sifatnya estetik. Kalau estetik yang pertama behel itu estetik merapikan. Gigi palsu estetik. Tapi sekarang ada ini udah lama sih, udah dari tahun berapa ya? Tahun 2 tahun kemarin atau 3 tahun kemarin jadi bikin gigi palsu hanya berapa persennya di cover, sisanya banyak. Tapi kalau untuk nambal, nyabut gigi yang miring, terus tuh bersihin karang gigi di cover semua. Tapi syaratnya satu-satu. Misalkan gini, rujukan pertama nih Bapak untuk keluhan gigi belakang yang miring, yaitu sampai beres, sampai nyabut, sampai selesai, sampai Bapak sembuh, sampai kontrol. Setelah kontrol selesai, baru saya buatin rujuk balik untuk kasus berikutnya. Berlaku sampai 3 bulan. 3 bulan kan mungkin kan seminggu cabut misalkan. 2 minggu, seminggu berikutnya lagi kontrol, udah sembuh tuh, baru cukup lah. Waktunya cukup. Tapi nanti dapatnya rujuk baliknya dari saya, dari dokternya. Misalkan nyambutnya dengan dokter Retno, misalkan spesialis bedah mulut, ya oleh beliau nanti rujuk baliknya. Ketika mau nambal, beliau mungkin balikin lagi ke saya, dok, ini tambal, memang sudah selesai dicabut. Seperti itu Pak. Jadi intinya nanti pastinya dokter akan menginfokan, Pak ini udah selesai, ini harus dicabut, ini selanjutnya ini minum obat dulu, ini ronsen dulu, seperti itu. Gitu, ya jangan panik lagi ya Pak. Ini ronsen aja dulu ya, ini biar tahu semua posisinya. Ya nanti minggu depan ya. Sini lagi. Minggu depan sini lagi ya, nanti kita atur jadwalnya ya Pak ya. Ada yang mau ditanyain kasus ini? Nggak ada. Kalau keputusan semisal hari ini dicabut gitu, tetap ya harus ada rekomendasi hasil ronsen dulu gitu. Iya. Kalau keputusan dicabut, kalau BPJS, kalau memang ronsen dulu, nggak bisa ronsen langsung cabut. Jadi ronsen itu suatu tindakan Pak. Iya.
Kalau tadi yang saya lihat itu bukan tindakan seperti ini, konsultasi namanya. Kalau tindakan tuh saya nyabut, ngebur, nambah, scaling, bersihin lagi, itu tindakan. Nah, sekarang kan saya konsultasi, saya kasih obat, itu konsultasi selesai, itu sebenarnya ya bukan tindakan sih. Kalau tindakan kan langsung. Nah, langsung Bapak rujuknya kemana nih? Rujuknya ke ronsen dulu, ya, udah tindakan tuh, udah sehari itu beres. Nanti kunjungan berikut lagi ke saya lagi bawa ronsennya atau sudah jadi ronsennya. Biasanya ronsennya nanti Bapak datang lagi ke sini baru diambil ronsennya. Nah, setelah diambil paginya atau Bapak datang ke sini ambil ronsen sambil nunggu antrian. Kalau misalnya antrian yang pertama ya langsung saya panggil ronsen, saya bacain langsung. Gitu, jadi nggak bisa kalau misalnya ronsen langsung tindakan nggak bisa, belum bisa. Itu. Sudah, bisa bertanya lagi?